A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya uang 100.000, ternyata masih harus beli token. Ternyata masih sabunnya habis. Atau punya uang yang kita tabung selama berbulan-bulan, mungkin setahun dapatnya cuma 5 juta atau 3 bulan 5 juta. Ternyata keluar juga untuk beli herbal kah, untuk sakit kah, atau untuk keperluan yang lain. Nggak sempat, nggak bisa sampai terkumpul banyak. Gimana perasaannya? Rasanya berat ya, melepas uang yang kita kumpulkan dengan usaha kita, yang dikumpulkan diperoleh dengan kerja keras kita. Gimana ngadepinnya? Ya, ikhlas itu sesuatu hal yang mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Hidup itu subhanallah karena diciptakan oleh Allah yang maha luar biasa, maka dimensinya sangat sempurna. Ada dimensi yang mudah, ada dimensi yang simple, tapi juga ada dimensi yang ruwet dan bulat yang luas sekali. Dalam kesederhanaan ada kompleksitas, dalam kompleksitas ada kesederhanaan. Ikhlas itu mengandung kedua-duanya. Kalau kita sudah menguasai kompleksitas, maka kita akan dengan mudah melakukannya. Nah, semuanya harus diawali dari sebuah idealitas tentang aku kudu ikhlas. Meskipun kita belum tahu apa itu ikhlas, meskipun kita tidak tahu bagaimana caranya ikhlas, tapi semua dimulai dari niat, semua dimulai dari tujuan. Kalau kita tidak segera menentukan tujuan hidup kita akan kewalahan menghadapi uang. Ini uang, itu uang, ini uang, itu uang, ini uang, itu uang. Uang. Rasanya buat kita keblinger, melayang, gak karuan. Hidup punya kebutuhan, namanya kebutuhan itu dipenuhi dengan cara diantaranya menukarnya dengan uang untuk mendapatkan kebutuhan kita, entah kebutuhan pokok atau kebutuhan sekunder atau apapun itu. Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kita membutuhkan uang untuk makan, untuk mendapatkan listrik. Jadi kalau kita punya uang terus kita punya kebutuhan, terlepas dari kebutuhan itu penting tidak penting, fundamental atau hanya sekunder, selama kita punya uang dan kita bisa memenuhinya meskipun uang kita habis, meskipun berat, apa yang harus kita lakukan? Itu jauh lebih baik daripada kalau kita butuh beras, butuh token, tapi kita nggak punya duit, malah hutang, susah kan? Jadi meskipun kita hanya punya 100.000, 200.000, setelah itu uang kita habis atau berkurang, itu alhamdulillah, kita bersyukur. Alhamdulillah lebih baik ada uang meskipun tidak ada uang, meskipun uang itu habis. Alhamdulillah. Ketika kita bersyukur itu akan memudahkan kita untuk ikhlas. Kita bisa memulai ikhlas dengan bersyukur. Bersyukur akan membuat kita ikhlas. Ikhlas itu juga membuat kita bersyukur. Dengan kita ikhlas dan bersyukur, kita bisa menghadapi kehidupan dengan jauh lebih sabar. Maka kehidupan itu tidak akan mengepres kita, tidak akan menekan kita, tidak akan menindih kita sampai kita merasanya seperti ibaratnya sesuatu yang seperti buah yang dipres, seperti buah peras ya, yang dipenyet nyet membuat kita tidak berdaya, membuat kita merasa kerdil, kecil dan tidak bisa apa-apa, keselpaan atau sesak nafas. Nah, supaya kita bisa hidup dengan sangat tenang, kita bisa melalui hidup dengan tenang, kita bisa fokus pada makna hidup yang sebenarnya, supaya kita bisa menemukan tujuan hidup yang sebenarnya, maka sangat penting sekali. Apalagi kalau kita seorang ibu, seorang bapak, seorang istri, seorang suami, kalau kita tidak segera mendidik diri kita sendiri, maka untuk menjadi ikhlas dan sabar dan bersyukur, maka kita akan kesulitan karena kita punya anak yang harus kita didik. Kalau kita sendiri tidak tenang, bagaimana? Kalau kita sendiri tidak pandai bersyukur, bagaimana? Maka kita akan gelisah terus mikir duit. Makanya kita marah-marah sama anak kita. Sementara ketika anak kita dimarahi, tentu dia tidak nyaman, dia akan membalik. Nah, suaranya jadi seperti neraka ya, seperti main bola pingpong. Anaknya melawan orang tuanya, kamu kok begitu? Tidak ada selesainya. Begitu juga seorang istri, dia akan menuntut terus-menerus pada suaminya, kok sedikit sih kurang nih bang, tidak iso tasamen usahakan lagi, cobalah bekerja lebih keras dan sebagainya, akan menuntut. Sementara suaminya pulang dalam keadaan kelelahan, atau sampai suaminya nekat meskipun ada job-job yang itu membahayakan dirinya atau bahkan membahayakan agamanya sendiri di hadapan Tuhannya, membahayakan harga dirinya di hadapan orang lain, bahkan sampai nekat melewati batas merah yang sudah ditorehkan oleh Allah. Nah, itu bisa jadi ya, karena kita tidak bersyukur, tidak ikhlas, dan kita tidak bersabar karena kita tidak memilih untuk itu. Jadi, maka bersyukurlah. Punya duit sedikit, ada kebutuhan, alhamdulillah. Uangnya habis untuk memenuhi kebutuhan kita, alhamdulillah. Alhamdulillah, itu jauh lebih baik daripada ketika tidak ada.
Ingat, bersyukur itu adalah sebuah pilihan, dan kemampuan bersyukur itu diperoleh dari ketika kita terus mendidik diri kita sendiri secara kontinu. Hidup akan sangat tenang, sangat mudah, bahkan barang siapa bersyukur akan ditambahkan nikmatnya. Allah sabar sama orang-orang yang sabar, subhanallah, bukan? Terima takdir baik dan takdir buruk, terima ketetapan hidup ini, bahwasanya hidup memang seperti ini. Maka tidak mungkin Allah tidak akan memberikan yang terbaik untuk kita. Beryakinlah kepada janjinya Allah, barang siapa bersyukur akan ditambahkan nikmatnya. Nikmatnya banyak, luas, seperti tadi. Keadaan jadi tenang, kita bisa ngomong yang baik sama suami kita, atau sama istri kita juga bisa ngomong yang baik, kepada anak kita bisa ngomong yang baik, atau kalau kita guru juga sama. Itu diantara nikmatnya. Jangan menghitung hanya nikmat itu balasnya dengan duit, butuh duit dengan duit. Kita pengennya duit dengan duit. Nah, bukan, luas sekali. Bahkan ketika kita sudah mencapai itu, uang juga akan mencapai ketulusan dalam beragama, ketulusan dalam beriman, keikhlasan dalam beriman. Maka air itu akan mengalir seperti air sumber, seperti hujannya hujan duit. Itu mungkin, itu bisa terjadi hanya karena kita yakin yang sebenarnya, yang tulus, yang ikhlas. Dan bahkan pada saat itu terjadi, kita sudah tidak butuh duit lagi, kita akan lebih baik lagi, kita sudah naik ke level selanjutnya lagi. Duit kita butuhkan untuk hidup itu butuh duit, tapi kita tidak boleh sumpek, kita tidak boleh ruwet, kita tidak boleh putus asa karena duit habis untuk memenuhi kebutuhan kita, maka kita harus bersyukur. Barang siapa bersyukur akan tambahkan nikmatnya. Barang siapa yang bersyukur, hidupnya akan tenang, tumbuh keikhlasan akan tumbuh menumbuhkan kesabaran. Semua adalah sifat-sifat terpuji lagi mulia yang disukai oleh Allah, maka hidup kita akan jadi lebih baik. Dimohon menjadi baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.